Hujan gerimis jatuh sejak subuh. Jalanan berbatu menuju kota dari desa Bukit Harapan berubah menjadi lumpur lengket yang sulit dilalui. Tapi langkah kaki Sari tak pernah ragu. Meski sandal jepitnya sudah menipis dan kakinya berkali-kali terpleset, dia tetap melangkah dengan tekad bulat. Di balik kain jarik dan kerudung pudar yang menempel di tubuh kurusnya, ada sebuah tujuan yang sejak lama tertanam dalam hatinya. Hari ini, dia datang bukan hanya untuk bekerja. Dia datang untuk menemukan sesuatu yang telah hilang sejak ia masih bayi. Sari bukan siapa-siapa di mata dunia. Seorang yatim piatu yang dibesarkan neneknya di rumah bambu yang nyaris roboh. Hidup dari hasil menjahit kecil-kecilan dan bantuan tetangga. Tapi sejak neneknya meninggal 2 tahun lalu, Sari hidup sendirian. Di desa, orang mengenalnya sebagai gadis pendiam yang penuh sopan santun. Namun di balik sikap lembut itu, ada luka yang ia sembunyikan dalam-dalam. Luka karena kehilangan, luka karena tak tahu siapa orang tuanya, dan luka karena tak pernah mendapat jawaban. Pagi itu, ia menempuh perjalanan menuju rumah besar seorang miliuner bernama Alvino Hartawan. Seorang pria kaya raya yang tinggal di rumah besar di pinggir kota. Alvino membutuhkan perawat pribadi untuk ibunya yang sedang sakit keras. Bukan suster profesional, melainkan seseorang yang lembut, sabar, dan bisa tinggal menetap di rumahnya. Entah dari mana rekomendasi itu datang, tapi nama Sari yang dipilih. Dan kini, berdirilah Sari di depan gerbang hitam menjulang tinggi, dihiasi hiasan besi melingkar dan patung singa batu di sisi kanan kirinya. Rumah besar di dalamnya berdiri megah, dengan halaman luas dan kaca-kaca tinggi yang memantulkan langit mendung. Saat jarinya hendak menekan bel, gerbang itu terbuka sendiri. Suara derit logam menggema di tengah sepi. Seorang pria keluar dari pintu depan. Tinggi, berjas hitam rapi, sepatu mengilap, dan tatapan mata yang dingin namun lelah. Wajahnya keras, rahangnya kokoh, tapi yang paling menonjol adalah sorot mata yang seolah menolak kehangatan. "Kamu Sari?" tanyanya datar. Sari menunduk sopan. "Iya, Pak." "Masuk." Tanpa senyum, tanpa basa-basi, pria itu berbalik dan berjalan masuk. Sari mengikuti dengan langkah pelan. Bagian dalam rumah itu sepi. Sangat sepi. Udara dingin menyelimuti ruangan, meski tidak ada kipas atau AC yang terdengar. Aroma antiseptik dan kayu tua bercampur menjadi bau aneh yang membuat dada terasa sesak. Lukisan-lukisan tua menghiasi dinding, menatap diam ke arah siapapun yang melintas. Setiap langkah kaki Sari bergema di lantai marmer putih. "Kau akan merawat ibu saya," kata Alvino sambil membuka pintu kamar besar di ujung lorong. Namanya Bu Kartika. Dia kena stroke tahun lalu. Tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak banyak, tapi dia masih sadar. Jadi, perlakukan dia dengan hormat. Jangan berisik. Jangan bertanya soal masa lalu. Dan ia menatap Sari tajam. Jangan pernah mendekati kamar di ujung lorong barat. Itu aturan. Mengerti? Sari mengangguk. "Saya mengerti, Pak." Alvino mengangguk singkat, lalu pergi meninggalkan kamar. Sari berdiri sejenak, memandangi ruangan yang luas tapi dingin itu. Di tengahnya terbaring seorang wanita tua di ranjang besar. Tubuhnya kurus dan lemah. Wajahnya pucat. Rambutnya putih seperti kapas. Matanya terbuka, namun kosong. Di sampingnya, alat infus berdiri tegak, dan foto tua keluarga tergantung di dinding, menunjukkan sosok Alvino muda dan seorang wanita yang tak dikenal Sari. Pelan-pelan, Sari mendekat dan duduk di sisi ranjang. "Assalamualaikum, Bu. Nama saya Sari. Mulai hari ini saya akan merawat ibu." Tak ada respons. Tapi Sari tidak berharap apa-apa. Ia hanya tersenyum kecil, mengambil sapu tangan dari tasnya, dan mulai menyeka kening wanita tua itu dengan pelan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tenang. Sari melakukan segalanya dengan telaten, mengganti pakaian Bu Kartika, menyuapinya bubur, membersihkan tubuhnya dengan air hangat, menyisir rambutnya perlahan. Dan setiap sore, ia membacakan ayat-ayat pendek dari mushaf kecil peninggalan neneknya. Walaupun Bu Kartika tidak pernah menjawab, Sari merasa ada sesuatu yang perlahan berubah. Pada hari keempat,
Saat ia sedang membacakan surat Yasin dengan suara lirih, setetes air mata jatuh dari mata Bu Kartika. Sari terdiam. Hatinya bergetar. Ia menggenggam tangan wanita itu pelan. "Ibu, apa ibu bisa dengar saya?" Tak ada jawaban. Tapi sejak saat itu, setiap kali Sari datang, Bu Kartika selalu mengalihkan pandangan ke arahnya. Tangannya yang lemah kadang bergerak sedikit saat Sari menyeka wajahnya. Dan bagi Sari, itu cukup. Itu memberi harapan. Namun Sari tak pernah lupa akan tujuannya datang. Ia bukan hanya datang sebagai perawat. Ia sedang mencari jejak ibunya. Dan rumah ini terlalu familiar. Entah kenapa, setiap sudutnya terasa seperti potongan dari mimpi masa kecil yang pernah ia lupakan. Suatu sore, saat ia membersihkan rak buku tua di ruang baca, sebuah buku tebal jatuh. Dari baliknya, tergelincir sebuah amplop lusuh. Sari membuka amplop itu perlahan, dan di dalamnya terdapat foto. Foto seorang wanita muda, tersenyum sambil menggendong bayi. Di latar belakangnya terlihat teras rumah ini. Jantung Sari berdegup kencang. Dia mengenali wajah wanita itu. Itu wajah yang sama dengan foto kecil peninggalan neneknya. Foto yang disimpan Sari selama ini, satu-satunya petunjuk tentang siapa ibunya. Dengan tangan gemetar, ia membalik foto itu. Di belakangnya tertulis, "Untuk Sari, agar kau tahu siapa ibumu sebenarnya." Foto itu terjatuh dari tangannya. Lututnya melemas. Dan untuk pertama kalinya, Sari sadar, kemungkinan besar, dia pernah tinggal di rumah ini. Malam itu, tidur menjadi kemewahan yang tak sanggup Sari miliki. Meski tubuhnya lelah dan mata terasa berat, pikirannya terus berputar. Foto yang ditemukan siang tadi kini tersembunyi di balik bantal. Namun wajah wanita dalam gambar itu seolah menari-nari dalam benaknya. Senyumnya lembut. Matanya tajam namun penuh kehangatan. Sari tidak butuh bukti lain. Ia tahu, itu ibunya. Tapi pertanyaan yang justru membuatnya tidak bisa memejamkan mata adalah, mengapa foto ibunya ada di rumah ini? Dan lebih jauh lagi, apa hubungan ibunya dengan keluarga hartawan? Keesokan paginya, rumah itu tetap sunyi seperti biasa. Hanya suara halus dari jam antik di ruang tengah yang mengisi kekosongan. Sari bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan bubur untuk Bu Kartika, menghangatkan air untuk membasuh tubuh wanita tua itu, dan menata bunga melati segar di vas kecil di samping ranjang. Saat menyuapi Bu Kartika, tangan Sari gemetar halus. Matanya tak lepas dari wajah keriput yang kini terasa berbeda. Dulu ia hanya melihat sosok tua tak berdaya. Kini, ia melihat sesuatu yang lebih dekat, lebih pribadi. Mungkinkah wanita ini pernah menggendongnya, menimangnya, atau malah menyaksikan ibunya diusir dari rumah ini? Pelan-pelan, Sari meletakkan sendok di mangkuk dan meraih tangan Bu Kartika. "Ibu," bisiknya, lirih sekali. "Apa ibu tahu siapa saya?" Tatapan Bu Kartika kosong seperti biasa. Namun kali ini, ia berkedip lebih cepat. Bahkan, kelopak matanya tampak bergetar pelan. "Kalau ibu tahu, beri aku tanda, sedikit saja." Air mata menggantung di pelupuk mata Sari, tapi tak jatuh. Ia terlalu takut. Takut berharap, takut kecewa. Namun di detik berikutnya, saat ia menyentuhkan tangannya ke tangan Bu Kartika, ia merasakan sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Ibu itu menggenggam balik jemarinya. Lemah, nyaris tak terasa. Tapi itu nyata. "Ibu." Langkah sepatu terdengar dari lorong. Sari buru-buru melepaskan genggamannya dan berdiri. Pintu kamar terbuka. Alvino berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja putih dan celana bahan gelap. Rambutnya sedikit basah, mungkin habis mandi. Tatapannya tertuju pada ibunya, lalu beralih ke Sari. "Bagaimana keadaannya?" tanyanya datar. "Lebih tenang. Dia makan banyak hari ini." Sari mencoba bersikap seperti biasa, menahan kegugupan yang menyeruak. Alvino masuk dan berdiri di sisi lain ranjang. Ia menatap ibunya lama, seperti mencari sesuatu. "Kau membawa perubahan," katanya tiba-tiba.
Sari mengerutkan kening. Maaf, Pak. Sejak kau datang, ibu mulai bergerak sedikit. Matanya lebih hidup. Dulu dia seperti tinggal jasadnya saja. Sari terdiam. Ia tahu itu benar. Tapi ada sesuatu dalam cara Alvino mengatakan itu, bukan sekadar pengamatan. Ada nada kagum, mungkin juga rasa syukur yang malu-malu. Kau punya sesuatu yang tak dimiliki perawat sebelumnya. Bukan karena saya, Pak, jawab Sari pelan. Mungkin karena ibu merindukan sesuatu dari masa lalunya. Ucapan itu spontan. Tapi Sari tahu, itu lebih dari sekadar dugaan. Ia menatap Alvino, ingin melihat reaksi pria itu. Tapi Alvino hanya diam. Matanya mengarah ke lukisan tua di dinding. Kau tahu, katanya tiba-tiba, ibu saya tidak banyak bicara, bahkan sebelum sakit. Kami tidak terlalu dekat. Tapi beliau punya prinsip yang keras. Tentang keluarga. Tentang kehormatan. Sari menelan ludah. Ada rasa dingin merambat di tengkuknya. Pernah, ada seseorang yang dia usir dari rumah ini, lanjut Alvino, suaranya lirih, karena dianggap membawa aib. Siapa? Sari nyaris tak sadar kalau ia bertanya. Alvino menatapnya. Lama. Lalu menggeleng. Sudah lama. Aku masih remaja. Tidak tahu banyak. Sari menunduk. Jantungnya berdetak makin cepat. Semua potongan mulai menyatu. Ia yakin, wanita yang diusir itu adalah ibunya. Dan jika benar, berarti rumah ini pernah menjadi saksi hancurnya masa lalu mereka. Alvino berbalik hendak keluar, tapi sebelum ia pergi, ia sempat berkata, "Oh, dan satu hal lagi." Sari menegakkan tubuh. Jangan pernah masuk ke kamar di ujung lorong barat. Aku serius. Tanpa menunggu jawaban, ia pergi, meninggalkan Sari dengan degup jantung yang tidak karuan. Malam itu, Sari tak bisa menahan rasa penasaran yang membara. Ia berjalan menyusuri lorong rumah yang gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lampu dinding. Angin malam menyusup masuk dari celah jendela tua. Suara gemerisik dedaunan di luar terdengar seperti bisikan rahasia. Ia berdiri di depan pintu kamar larangan itu. Pintu kayu tua berwarna coklat gelap. Gagangnya mengilat. Ada debu tipis di bingkainya, seolah tak pernah disentuh. Tangan Sari terulur pelan. Tidak untuk membukanya. Hanya menyentuh. Dan saat jarinya menyentuh gagang pintu itu, seberkas bayangan seperti melintas di benaknya. Bayi menangis, wanita berteriak, langkah kaki tergesa-gesa, dan suara pintu dibanting. Ia terlonjak mundur. Napasnya terengah. Dadanya sesak. Ada sesuatu di balik pintu itu. Bukan hanya ruangan, tapi masa lalu. Dan Sari tahu, cepat atau lambat, ia harus membukanya. Pagi berikutnya, suasana rumah terasa berbeda. Udara yang biasa tenang kini seakan mengandung sesuatu yang menggantung, seperti kabut tak terlihat yang melingkupi dinding-dinding rumah besar itu. Bagi Sari, malam sebelumnya masih terasa membekas. Sentuhan pada gagang pintu kamar terlarang itu telah memunculkan serpihan kenangan yang bahkan tak pernah ia sadari tersimpan di pikirannya. Namun pagi harus tetap dijalani. Ia tetap menjalankan tugas seperti biasa. Menyuapi Bu Kartika, menyisir rambut putihnya yang mulai kusut, mengelap tangan dan kaki tuanya dengan air hangat. Tapi kini, setiap gerakan ia lakukan dengan kesadaran baru. Perempuan tua di hadapannya bukan lagi hanya pasien yang harus dirawat. Dia adalah pintu menuju masa lalu Sari yang gelap dan terlupakan. Saat Sari sedang memijat lembut jari-jari Bu Kartika, wanita tua itu menoleh perlahan. Tatapannya samar, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Pandangannya tidak kosong. Matanya menyapu wajah Sari, lalu turun ke lehernya. Jari keriput itu bergerak, terangkat pelan dan menunjuk sesuatu di bawah kerah baju Sari. Sari tertegun, lalu mengeluarkan liontin kecil dari balik kerah. Liontin itu tua, terbuat dari tembaga usang, dengan ukiran bunga melati. Milik ibunya. Satu-satunya peninggalan yang ia miliki sejak kecil. Neneknya bilang, itu selalu tergantung di leher ibunya bahkan saat mengandung Sari.
Mata Bu Kartika membesar. Tangannya gemetar, lalu perlahan terangkat, menyentuh liontin itu. Bibirnya bergetar, seolah ingin berkata sesuatu. Tapi hanya helaan napas berat yang terdengar. "Ibu, kenal liontin ini?" bisik Sari. Suaranya tercekat. Seketika, air mata menetes dari mata Bu Kartika. Dan bagi Sari, itu cukup. Tangisan itu lebih keras dari kata-kata. Hari itu, Sari tidak bisa tenang. Saat waktu makan siang datang dan Alvino duduk sendiri di ruang makan seperti biasa, Sari memberanikan diri membawakan semangkuk sup ke hadapannya. "Saya buat sendiri tadi," katanya pelan. Alvino mendongak. "Kau bukan pembantu dapur." "Saya tahu. Tapi saya ingin ibu bisa makan dengan rasa yang ia suka. Saya pelajari dari buku-buku di rak dapur." Ia meletakkan mangkuk di hadapan Alvino, lalu berkata tanpa menatapnya. "Saya juga melihat beberapa buku tua tadi di ruang baca. Banyak yang sudah berdebu, tapi isinya tentang sejarah keluarga." Alvino meletakkan sendoknya, menatapnya lebih tajam. "Kau membaca buku itu?" "Sedikit," jawab Sari. "Dan saya menemukan sesuatu yang membuat saya ingin tahu lebih banyak." Sebelum Alvino sempat bertanya lebih lanjut, Sari beranjak pergi. Ia tahu, pertanyaan lebih dalam akan datang. Tapi belum sekarang. Ia hanya menabur rasa. Menyentuh luka masa lalu sedikit demi sedikit. Malam harinya, rasa penasaran kembali mengusik. Kali ini lebih kuat. Sari tidak tahan lagi. Ia butuh jawaban. Saat semua penghuni rumah sudah tidur, ia mengambil kunci kecil yang tergantung di rak dekat ruang cuci. Ia tidak yakin itu kunci untuk kamar larangan. Tapi hatinya mendesak. Langkah kakinya menyusuri lorong barat yang gelap. Hanya diterangi cahaya dari remang-remang lampu gantung. Jantungnya berdetak kencang. Tapi tak satu pun langkahnya ia batalkan. Ia berhenti di depan pintu kayu tua itu lagi. Tangannya gemetar saat memasukkan kunci. Klik. Pintunya terbuka. Suara engsel tua melengking pelan saat pintu bergeser masuk. Aroma lembab dan kayu tua menyeruak. Ruangan itu gelap, tapi Sari meraba saklar dan menyalakan lampu. Ia terdiam. Di dalam ruangan itu, tergantung sebuah lukisan besar. Seorang wanita muda berdiri di tengah taman, mengenakan kebaya hijau zamrud, rambut disanggul rapi, senyum lembut di wajahnya. Itu ibunya. Wajahnya sama persis seperti foto dalam amplop. Tapi ini dalam bentuk lukisan cat minyak yang dikerjakan dengan sangat detail. Di bawah lukisan, tertulis namanya dengan tinta emas. Rahayu Kartika Dewanti. Nama yang sama tertera di akta kelahiran Sari, yang selama ini tak pernah ia mengerti mengapa menyandang nama keluarga, Kartika, juga. Ruangan itu penuh dengan kenangan. Ada box bayi kosong, mainan-mainan tua yang berdebu, dan di pojok ruangan, ada koper lusuh berisi pakaian wanita. Sari membuka koper itu, dan menemukan tumpukan baju-baju lama, dan di antara tumpukan itu, sebuah buku harian kulit coklat. Jari-jarinya gemetar saat membukanya. Halaman pertama tertulis, "Jika suatu hari anakku membaca ini, ketahuilah bahwa ibu tidak pernah meninggalkanmu karena keinginan sendiri." Air mata Sari langsung mengalir deras. Ia duduk di lantai, menggenggam buku harian itu di dadanya, sambil menahan tangis yang pecah tanpa suara. Rasa sakit, rindu, dan amarah bercampur jadi satu dalam dadanya. Ibunya ada di rumah ini. Pernah dicintai, pernah dibenci, pernah diusir. Dan Sari kembali bukan sebagai perawat. Ia kembali sebagai saksi dari rahasia besar yang hampir dikubur selamanya. Pagi menjelang, tapi matahari belum menembus tirai tebal kamar kecil di ujung koridor tempat Sari tidur. Ia duduk diam di lantai, bersandar pada dinding, dengan buku harian itu masih di tangannya. Sepanjang malam ia membaca lembar demi lembar, tak sanggup berhenti, meski air matanya jatuh tak terhitung jumlahnya. Buku itu ditulis dengan rapi, dengan tulisan tangan halus dan bersih, jelas milik seorang wanita yang terpelajar. Isinya bukan sekadar catatan harian biasa, tapi pengakuan. Pengakuan panjang seorang ibu yang dipaksa memilih antara cinta, martabat,
dan anaknya, Rahayu Kartika Dewanti. Ibunya. Di halaman ketiga, tertulis penggalan yang membuat seluruh tubuh Sari bergetar. Aku mencintai laki-laki itu. Tapi aku bukan wanita yang layak di mata keluarganya. Kakakku, Alvino, tidak pernah menerima kami. Dia bilang aku mencoreng nama keluarga. Dia bilang aku harus pergi sebelum bayiku lahir, atau mereka akan memisahkan kami. Sari mencengkeram buku itu erat. Ia tak percaya. Nama itu, Alvino, tertulis jelas. Bukan ayah Alvino, tapi Alvino sendiri. Pria yang kini mempekerjakannya. Pria yang terlihat tak peduli, namun sesungguhnya menyimpan bagian dari kehancuran hidup ibunya. Tapi bagaimana mungkin? Jika kejadian itu terjadi sebelum ia lahir, Alvino pasti masih sangat muda. Apa mungkin? Bukan dia? Apa mungkin itu nama lain? Pikirannya kalut. Ia menutup buku itu dan berdiri. Ia butuh udara. Tapi lebih dari itu, ia butuh jawaban. Hari itu, saat Alvino sarapan di ruang makan seperti biasa, Sari datang membawa teh hangat. Tapi kali ini, ia tidak langsung pergi. Ia berdiri diam, memandang pria itu. Alvino mengangkat wajah, mengernyit. Ada apa? Sari menatap langsung ke matanya. Bolehkah saya bertanya sesuatu? Bertanya apa? Dulu, sebelum ibu sakit, apakah beliau pernah berbicara tentang saudara perempuannya? Pertanyaan itu membuat Alvino diam sejenak. Ia meletakkan sendok perlahan. Pandangannya berubah. Lebih waspada. Kenapa kau bertanya? Saya hanya penasaran. Karena saya menemukan beberapa hal di rak buku. Ada foto. Ada buku tua. Saya melihat nama, Rahayu Kartika Dewanti, disebut beberapa kali. Tatapan Alvino langsung tajam. Kau masuk ke kamar itu. Sari tidak menjawab. Ia menunduk sedikit, namun tetap berdiri tegak. Aku sudah bilang, jangan pernah masuk ke sana. Saya tidak mencuri apapun. Saya hanya mencari jawaban, bisik Sari. Jawaban. Alvino bangkit dari kursi. Kau pikir kau siapa? Datang ke rumah ini, mengobrak-abrik masa lalu keluarga saya. Sari menahan napas. Matanya mulai berkaca-kaca. Saya bukan siapa-siapa, katanya lirih. Tapi saya adalah anak dari wanita yang pernah berdiri di rumah ini. Saya anak dari Rahayu. Dan saya hanya ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi pada ibu saya. Hening. Kata-kata itu menggantung di udara seperti bom yang meledak tanpa suara. Alvino menatapnya. Wajahnya perlahan berubah. Dari marah, menjadi bingung, bahkan nyaris takut. Rahayu? Sari mengangguk. Air matanya menetes pelan. Ibu saya diusir dari rumah ini. Saya lahir di tempat yang tak dikenal. Saya dibesarkan nenek saya tanpa pernah tahu siapa ayah saya. Tanpa tahu apa kesalahan ibu saya hingga harus hidup dalam aib. Dan sekarang, saya tahu, semuanya berawal dari sini. Alvino menghela napas panjang. Ia menyandarkan tubuhnya di dinding, lalu perlahan duduk kembali. Tangannya menutupi wajahnya. Dulu, saya masih remaja, katanya pelan. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya dengar dari ibu bahwa ada aib yang harus disingkirkan. Bahwa ada seseorang yang mencintai laki-laki dari kalangan bawah dan hamil di luar nikah. Saya tidak pernah bertanya siapa. Sari menahan isak. Tapi lukisan ibunya tergantung di kamar. Kenapa kalian simpan? Kenapa kalian tidak mencarinya? Tidak pernah bertanya di mana anaknya. Alvino terdiam lama. Karena setelah ibu pergi, ayah saya menghancurkan semua dokumen. Ibu saya menyesal. Tapi ia terlalu gengsi untuk mengakui. Dia menyuruh semua orang tutup mulut. Bahkan pembantu-pembantu lama tak berani bicara. Dan setelah ayah meninggal, semuanya dikubur bersama waktu. Sari jatuh terduduk. Rasanya seperti lubang besar menganga di bawahnya. Ia ingin marah. Tapi marah pada siapa? Ibunya sudah tiada. Neneknya sudah lama berpulang.
Dan lelaki di depannya ternyata bukan pelaku utama, tapi saksi diam dari kebohongan keluarga. Alvino memejamkan mata. Kau benar. Kami salah. Tapi tolong, beri aku waktu. Biar aku bicara dengan ibu. Sari mengangguk pelan. Meski hatinya penuh luka, ia tahu, satu-satunya jalan ke depan adalah dengan membuka semua ini perlahan. Bukan dengan amarah, tapi dengan keberanian menghadapi kebenaran. Sore itu, Sari kembali ke kamar Bu Kartika. Ia duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan rapuh itu. Ibu, saya Sari, anak dari Rahayu. Bisiknya, saya tahu semuanya sekarang. Dan saya tidak datang untuk membalas. Saya hanya ingin tahu, apa ibu pernah menyayangi kami? Wanita tua itu membuka matanya perlahan. Lama, tatapannya mengarah tepat ke mata Sari. Dan untuk pertama kalinya, sebuah senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum penuh luka. Senyum penuh penyesalan. Tapi juga penuh pengakuan. Sejak percakapan pagi itu, rumah keluarga hartawan tak lagi senyap seperti biasanya. Sunyi masih ada, tetapi bukan lagi sunyi yang kosong. Ada getaran. Ada keheningan yang dipenuhi kecanggungan, luka, dan tatapan yang menghindar namun penuh beban. Alvino tak lagi sedingin dulu. Ia tak memarahi, tak memberi perintah, tapi justru menjadi lebih diam, lebih hati-hati, dan lebih sering menatap Sari dalam-dalam seolah mencoba membaca ulang sosok gadis yang selama ini ia anggap hanya perawat biasa. Dan Sari pun berubah. Dulu ia menunduk saat bicara. Kini, ia menatap mata Alvino tanpa gentar. Ia sudah tidak datang sebagai gadis desa yang butuh pekerjaan. Ia datang sebagai gadis yang membawa cerita. Cerita yang telah lama dikubur oleh kesombongan dan gengsi keluarga besar ini. Hari itu, langit mendung lebih pekat dari biasanya. Sari baru selesai membersihkan tubuh Bu Kartika ketika tangan wanita tua itu tiba-tiba terangkat dan menggenggam jari-jarinya. Sari terperanjat. Ibu? Mata Bu Kartika terbuka. Tangan kurus itu menggenggam semakin erat. Lalu mulai membentuk gerakan. Tidak jelas, tapi berulang. Lingkaran. Kemudian garis pendek. Sari menatapnya bingung. Ia mengangkat tangan ibu itu dan menyebut satu-satu. Huruf S. Mata Bu Kartika meneteskan air mata. Sari menahan napas. Itu namanya. Ibu tua itu mengingatnya. Bukan sebagai perawat, tapi sebagai cucunya. Sari mencium tangan keriput itu dan menangis dalam diam. Tangis yang bukan hanya karena pertemuan darah yang terlambat, tapi juga karena rasa rindu yang tak pernah sempat terwujud. Sore harinya, saat Alvino datang untuk mengecek ibunya, ia menemukan Sari sedang duduk di kursi dekat jendela, membacakan buku harian ibunya sendiri dengan suara pelan. Suaranya tenang, tapi menggetarkan. Setiap kalimat adalah luka yang dibuka kembali. Kalau aku bisa memilih hidup lain, aku ingin kembali. Tapi tidak mungkin. Mereka sudah menutup semua pintu. Anak ini mungkin akan membenci aku suatu hari nanti karena tak mampu melindunginya. Alvino berdiri di pintu, terpaku. Sari menghentikan bacaannya dan berbalik. Mereka bertatapan, dan dalam tatapan itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Saya tahu ini bukan salahmu sepenuhnya, kata Sari dengan suara rendah. Kau masih terlalu muda waktu itu. Tapi ibu saya, dia tidak mati karena sakit. Dia mati karena hancur. Karena ditolak. Dan karena harus hidup seolah-olah ia tak pernah menjadi bagian dari tempat ini. Alvino berjalan masuk. Napasnya berat. Apa yang kau mau dariku sekarang, Sari? Pertanyaan itu sederhana, tapi menyayat. Sari menunduk. Aku tidak tahu, bisiknya jujur. Aku bahkan tidak yakin kenapa aku datang awalnya. Dulu, aku ingin tahu siapa yang menghancurkan hidup ibu. Aku ingin menuntut. Tapi sekarang, setelah melihat keadaan Ibu Kartika seperti ini, aku hanya ingin memaafkan. Tapi hatiku belum bisa. Alvino menatap ibunya yang terbaring, lalu kembali menatap Sari. Aku pun belum bisa memaafkan diriku sendiri. Hening mengisi ruangan. Malam itu,
Bu Kartika mengalami sesak napas. Sari yang tidur di kamar sebelah langsung mendengar suara napas berat dari alat bantu pernapasan. Ia berlari, menyalakan lampu, memanggil nama Bu Kartika panik. Ibu! Ibu! Buka mata ibu! Tolong! Alvino datang tergesa. Melihat wajah ibunya pucat pasi, tubuhnya kaku, ia langsung mengambil ponsel dan menelepon dokter keluarga. Sari menangis sambil terus menggenggam tangan Bu Kartika yang semakin dingin. Namun sebelum benar-benar lemas, ibu itu membuka mata sekali lagi. Pandangan terakhirnya tertuju pada Alvino. Lalu beralih ke Sari. Dan bibirnya bergerak. Perlahan. Sangat pelan. Satu kata. Maaf. Air mata mengalir dari kedua matanya. Dan tak lama, napasnya berhenti. Sari memekik pelan. Alvino terdiam. Membeku. Wanita yang selama ini menjadi akar dari luka dan rahasia dalam hidup mereka, kini pergi dalam keadaan tak sempat membenahi semuanya. 1 jam kemudian, dokter menyatakan Bu Kartika telah meninggal dunia dengan tenang. Sari duduk di tangga depan rumah. Matanya bengkak, tubuhnya bergetar. Alvino keluar, membawa 2 gelas teh. Ia duduk di sebelahnya tanpa berkata apa-apa. Sunyi menemani mereka beberapa menit sebelum akhirnya Alvino berkata. Dia bilang, maaf, ya? Sari mengangguk. Dia akhirnya tahu siapa kamu, Sari. Dan aku yakin dia menyesal lebih dari yang bisa kita bayangkan. Sari menatap langit yang gelap. Aku tidak akan pernah tahu apakah ibu saya mendengar permintaan maaf itu. Alvino menoleh padanya. Tapi kau mendengarnya. Itu cukup untuk membebaskan 1 jiwa. Sari menggigit bibir. Lalu berkata dengan suara serak. Aku belum tahu apakah bisa memaafkan. Tapi aku ingin mencoba. Alvino menatapnya. Saya juga. Keesokan paginya, sinar matahari masuk perlahan melalui kaca jendela besar rumah keluarga hartawan. Tapi tidak ada kehangatan. Rumah itu terasa lebih hening dari biasanya, seolah seluruh dindingnya sedang berkabung. Sari berdiri di depan kamar Bu Kartika yang kini kosong. Tempat tidur sudah dirapikan. Tirai dibiarkan terbuka. Tak ada lagi suara mesin pernapasan. Tak ada aroma minyak kayu putih yang biasa menenangkan suasana. Yang tersisa hanyalah sunyi dan sisa napas terakhir yang masih membekas di dinding kamar. Sari memegang liontin tembaga di dadanya erat-erat. Sudah 1 malam ia tidak tidur. Matanya sembab, namun jernih. Dalam diam, ia berkata pelan, "Terima kasih, Ibu, untuk 1 kata itu." Di meja samping ranjang, ia meletakkan buku harian ibunya. Tak lagi disembunyikan. Ia biarkan terbuka pada halaman terakhir. Biarlah rumah ini tahu semua yang dulu ditutupi. Di ruang kerja, Alvino duduk sendirian. Kemeja putihnya kusut. Cangkir kopinya dingin. Di hadapannya terbuka 2 surat warisan dan 1 dokumen yang ditulis tangan. Ia membaca dan membaca ulang. Tapi pikirannya tak bisa fokus. Bukan karena harta. Bukan karena tanggung jawab. Tapi karena Sari. Sejak malam kematian ibunya, Alvino menyadari satu hal yang tidak bisa ia tolak lagi. Setiap luka yang Sari bawa masuk rumah ini, perlahan-lahan menjadi cermin bagi luka yang ia sembunyikan sendiri. Dan sejak saat itu, sosok Sari tak pernah benar-benar keluar dari pikirannya. Saat langkah kaki terdengar dari lorong, Alvino menoleh. Sari berdiri di ambang pintu. "Aku ingin bicara," katanya singkat. Alvino mengangguk. "Masuklah." Sari duduk tanpa basa-basi. Ia langsung membuka pembicaraan. "Sekarang ibu sudah tiada. Saya pikir, tugas saya juga selesai." Alvino mengerutkan kening. "Maksudmu, kau mau pergi?" "Ya," jawab Sari tenang. "Saya tidak bisa tinggal di rumah ini lebih lama. Terlalu banyak kenangan yang tak bisa saya tolak. Dan saya butuh waktu untuk memahami semuanya." Alvino diam. Ia menunduk sebentar sebelum akhirnya berkata, "Aku paham. Tapi sebelum kau pergi, ada yang harus kau tahu." Ia menarik 1 dokumen dari tumpukan kertas dan meletakkannya di hadapan Sari.
Ini surat terakhir dari ibu. Ditulis dengan susah payah 3 bulan lalu. Aku baru membacanya semalam. Sari mengambil kertas itu dengan hati-hati. Tulisan tangan Bu Kartika masih rapi meski agak goyah. Di situ tertulis, jika suatu hari Sari kembali, jangan halangi dia. Rumah ini dulu membuangnya, dan kini hanya bisa ditebus dengan mengembalikan haknya. Berikan dia kamar ibunya. Berikan dia kesempatan memilih sendiri, mau tinggal atau pergi. Jangan paksa, tapi jangan diam. Sari terdiam. Tangannya gemetar saat meletakkan surat itu kembali. Aku ingin kau tahu, lanjut Alvino. Aku tidak memintamu tetap tinggal karena rasa bersalah. Tapi karena aku melihatmu. Maksudmu? Tanya Sari, suaranya serak. Aku melihat siapa dirimu sebenarnya. Bukan sekadar anak dari masa lalu, tapi juga seseorang yang membuat rumah ini hidup lagi. Bukan karena hubungan darah, tapi karena keberanianmu, kejujuranmu. Sari menghela napas panjang. Aku datang ke rumah ini untuk mencari kebenaran. Aku tidak pernah berniat tinggal. Tapi setelah semua ini, aku pun bingung. Aku marah, aku lelah. Tapi di sisi lain, aku menemukan sesuatu di sini. Bukan sekadar asal-usul, tapi mungkin juga arah. Mereka saling menatap. Tak ada kata manis. Tak ada janji besar. Hanya keheningan yang saling memahami. Sore harinya, Sari berkemas. Ia tidak langsung pergi. Tapi ia mengemas sebagian barangnya. Tanda bahwa ia memberi waktu bagi dirinya sendiri untuk memutuskan. Saat ia membuka laci kecil di kamar ibunya yang kini menjadi miliknya, ia menemukan sebuah kotak kecil. Di dalamnya, sebuah gelang emas kecil dengan nama Sari terukir di bagian dalamnya. Ia menangis pelan. Itu miliknya. Mungkin pernah dipakaikan saat ia bayi. Disimpan diam-diam. Sebagai satu-satunya bukti bahwa ibunya tetap ingin ia dikenang, meski dunia menolak keberadaan mereka. Malamnya, di ruang belakang rumah, Alvino duduk sendirian menatap langit gelap. Sari datang membawa 2 gelas teh, seperti yang dulu pernah Alvino berikan saat malam ibunya meninggal. Ia duduk di sebelahnya. Mereka diam cukup lama, sebelum akhirnya Sari berkata pelan, "Kalau aku tinggal, aku butuh waktu, dan aku butuh ruang. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai diriku sendiri." Alvino menoleh. "Kau tidak perlu jadi siapapun yang bukan dirimu, Sari." Ia tersenyum tipis. Sari pun membalas dengan senyum lembut. Tapi matanya masih menyimpan banyak luka. Luka yang belum sembuh, namun tak lagi berdarah. Seminggu telah berlalu sejak kepergian Bu Kartika. Rumah besar itu tak lagi dipenuhi bisikan sunyi yang mencekam. Kini, keheningannya terasa berbeda. Seperti duka yang perlahan mulai berubah menjadi penerimaan. Tapi di balik semua ketenangan palsu itu, Sari tahu, masih ada satu pintu yang belum ia buka. Bukan pintu kamar, melainkan pintu terakhir dari masa lalu. Siapa sebenarnya ayah kandungnya? Surat, buku harian, dan cerita masa lalu telah mengungkap banyak. Tapi satu nama itu tetap kosong. Ibunya tak pernah menuliskannya. Tidak satu huruf pun. Sari berdiri di depan lukisan besar ibunya lagi. Lukisan yang kini ia biarkan menggantung di ruang utama. Di bawah lukisan, ada sebuah laci tersembunyi yang baru ia sadari 2 hari lalu. Dan pagi itu, ia memutuskan untuk membukanya. Tangannya sedikit gemetar saat menarik gagang kecilnya. Di dalamnya, ada amplop tua. Ia membukanya perlahan. Isinya hanya 1 lembar kertas. Surat singkat. Ditulis dengan tulisan tangan laki-laki. Rapi, tegas, dan penuh emosi. "Rahayu, aku tahu mereka akan memaksamu pergi. Tapi aku tak bisa melawan ibuku sendiri. Aku pengecut. Aku gagal melindungi kalian. Jika anak kita lahir, dan suatu hari dia kembali, tolong sampaikan bahwa aku mencintai kalian. Meski aku tak punya keberanian untuk membuktikannya." Sari terduduk. Surat itu usang, tapi tinta masih jelas. Tanda tangan di bawahnya kecil,
Hanya huruf A. Sari terdiam. Ada satu nama dalam pikirannya. Dan hanya satu orang yang cocok. Ia menatap jauh ke depan. Ke ruang tengah. Ke ruang kerja tua yang dulu digunakan oleh almarhum ayah Alvino, Ardi Hartawan. Beberapa jam kemudian, Sari duduk berdua dengan Alvino di beranda rumah. Angin sore berhembus lembut. Bayangan pohon di halaman bergoyang pelan. Di hadapannya, surat itu diletakkan begitu saja di atas meja kayu. Alvino membaca surat itu tanpa sepatah kata pun. Tapi matanya berubah. Matanya bicara lebih banyak dari mulutnya. "Ini, tulisan tangan ayahku," katanya akhirnya. Suaranya serak. "Aku ingat. Dia biasa menulis surat untuk ibuku dengan huruf seperti ini." Sari tidak bisa menatapnya. Tangannya mengepal di pangkuan. "Jadi, selama ini, aku bukan sekadar anak dari wanita yang diusir, tapi juga anak dari laki-laki yang tinggal di rumah ini," gumamnya lirih. Alvino menunduk dalam. Wajahnya menegang. "Ayahku, dia bukan pria baik. Tapi aku tak pernah tahu bahwa dia sedalam itu menyakiti orang lain." Sari menatap ke arah taman. Dia mungkin pengecut. Tapi dia mencintai ibuku dengan caranya sendiri. Aku bisa merasakannya dari tulisan itu. Tapi dia memilih diam. Dan karena itu, aku tumbuh tanpa nama. Hening kembali melingkupi mereka. Alvino berkata perlahan, "Jadi kita bukan sepupu." Sari menoleh, menatap matanya. "Kita tidak sedarah." Alvino menghela napas panjang. Matanya mulai memerah. "Tapi kita sama-sama korban." Sari tersenyum kecil. "Kita tumbuh di rumah yang sama, tapi menanggung luka yang berbeda." Ia berdiri, melangkah perlahan ke tengah taman. Di bawah pohon besar, tempat ibunya dulu berfoto dengan bayi yang kini sudah dewasa. Alvino menyusul dari belakang. "Kau akan pergi?" tanyanya. Sari menatap langit. "Aku tak tahu. Dulu aku datang ke sini untuk mencari jawaban. Sekarang aku sudah dapat semua. Tapi ternyata jawabannya tidak memberi damai. Malah membuka luka lain." Alvino berdiri di sampingnya. "Kalau begitu, tinggal. Kita bisa mulai ulang. Tidak sebagai keluarga, tapi sebagai dua orang yang ingin memperbaiki masa lalu. Bersama." Sari tersenyum. "Aku tak janji akan bertahan. Tapi aku janji tidak akan lari." Malam itu, Sari kembali menata kamar lamanya. Ia menyalakan lampu kecil di meja, dan menggantung liontin milik ibunya di cermin. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Tapi malam ini, ia bisa tidur tanpa rasa dendam, tanpa kebencian. Di sisi lain rumah, Alvino duduk menatap foto keluarganya. Ia mengambil satu foto lama dan menyelipkan foto Rahayu di dalam bingkainya. Di sebelah ibunya, tempat seharusnya Rahayu ada sejak awal. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa keluarganya utuh. Meski penuh luka, tapi utuh. Beberapa bulan kemudian, rumah keluarga Hartawan tidak lagi senyap. Ada suara tertawa, suara cangkir bersentuhan, dan halaman yang mulai ditumbuhi bunga baru. Sari membuka kelas membaca untuk anak-anak di desa. Alvino sering duduk di teras sambil membantu anak-anak belajar berhitung. Dan di ruang tengah rumah itu, tergantung dua lukisan besar. Rahayu, Kartika, dua perempuan dari masa lalu, yang kini menyatu lewat keberanian seorang gadis desa, yang dulunya datang hanya untuk merawat, tapi ternyata membawa pulang kebenaran.